juga kepada Pak Indra selaku founder dari RP Community ini yang sudah bersedia untuk datang dan jadi speaker di tempat kita kali ini. Terus terima kasih juga kepada tim internal IDStar yang sudah bekerja sama untuk mewujudkan webinar pagi ini ya. Semoga informasi yang sudah disampaikan hari ini juga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua yang sudah hadir. Lastly, paling stay safe, terutama lagi masa pandemi seperti ini ya. Semoga kita semua dan keluarga diberkati dengan kesehatan. Thank you. Silakan saya kembalikan ke Dio dan Nadine. Thank you, Bu Tika, untuk speech-nya. Baik. Oke, lalu selanjutnya silakan Nadine, Kak. Oke, thank you Bu Tika buat kata sambutannya. Selanjutnya kita akan membacakan kompro dulu. Silakan sharing, boleh di-share screen-nya untuk kompro. Baik, terima kasih Kak Nadinka dan juga Kak Dio. Mungkin ini screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat banget nih. Baik, oke, selamat pagi semuanya, dan sebelumnya perkenalkan saya Sherin dari AFT Group, dan di pagi hari ini saya berkesempatan untuk memperkenalkan sedikit mengenai AFT atau Indonesia Future Technology Group dan juga IDStar Group. Kami memiliki tagline yaitu Writing the Future in the Education, Service, Transformation, Marketplace, and Venture Capital, dan untuk journey kami sudah start dari tahun 2011 dengan Drive itu sendiri dan dilanjutkan oleh One pada tahun 2016 dan di tahun 2018 ada IDStar. Serta di 2019 ini kami membangun GIT atau Gema Inovasi Teknologi dan pada tahun yang sama IDStar berhasil mengakuisisi Drive dan di tahun 2020 terbentuklah Karuna Baruna Nusantara dan juga Teknologi Visionaries. Dan di tahun 2021 pada tahun ini kami berhasil membangun Solutif dan juga Mitra Teknologi Kreasi Group. Dan konsepnya adalah di mana setiap tahun kami ini terus membangun perusahaan dengan fokus dan spesialisasinya masing-masing. The way we approach the market adalah satu business unit untuk satu solusi, seperti misalnya di Drive kami fokus untuk RPA dan juga digital worker, untuk IDStar provide resources, dan misalnya untuk KBN di transformation dan juga Solutif di contact center. Oke. Di sini kami memiliki point of view bahwa kami dari dulu adalah resource development dan mengutip sedikit quote dari Warren Buffett, someone sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago, yang dapat diartikan apa yang kita tanam sekarang pasti akan kita tuai juga nantinya. Dan kalau kita lihat dalam perkembangannya di dunia IT profesional ataupun IT resources yang ada sekarang, mereka telah mempelajari IT dari dulu ya. Mereka sudah mengalami suka duka, pasang surut, dan sampai berhasil berada di kondisi mereka sekarang ini. Dengan ini, AFT Group dan IDStar Group, kami mau berfokus sebagai untuk empowering talent journey dari mereka masih trainee sampai mereka ada di level entrepreneur. Dan di sini juga dapat dipetakan ke masing-masing grup company kami dengan 5 pilar yang memiliki fokusnya masing-masing untuk educate di One, dan train to service untuk IDStar, Drive, dan juga teknologi visionaries, transformation di Karuna Baruna Nusantara, marketplace leader dengan Mitra Teknologi Kreasi Group, dan juga untuk venture capital dengan Solutif. Oke, baik. Lebih lanjutnya mengenai One Indonesia adalah di pilar yang educate yang pertama, kita dibagi menjadi 3 bagian, yaitu One Academy yang terdiri dari untuk self-lead yang belajar sendiri ataupun yang diajarkan oleh trainer, virtual employee platform, dan juga event services. Selanjutnya adalah untuk di bagian service, yaitu IDStar, Drive, dan juga Teknologi Visionaries yang fokus untuk Central Resource Factory. Dan untuk IDStar sendiri memiliki fokus sebagai sentral yang bergerak di bidang IT resources untuk membangun sebuah perusahaan, membantu suatu perusahaan dalam melakukan proses pencarian kandidat IT yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Oke.
Selanjutnya adalah untuk Drive. Drive sendiri itu fokus untuk machine learning dan di mana kami membangun produk sendiri yang berpartnership dengan Malaysia, yaitu membangun TV extract yang menggunakan OCR. Ada juga untuk RPA, yaitu Robotic Process Automation, dan juga Digital Worker yang juga bisa disebut sebagai robot outsourcing, baik itu fisikal maupun virtual yang berpartner dengan UiPath. Untuk implementasinya sendiri, untuk di OCR dan LPA, itu ada sekarang untuk klien kami bergerak kebanyakan di bidang FSI area. Selanjutnya adalah Karuna Baruna Nusantara di bagian transformation, dan ini terbagi menjadi dua, yaitu digital transformation dan juga marketing. Untuk digital transformation masih terbagi lagi menjadi proses dan data, dan kami bekerja sama dengan OutSystem serta TIPCO. Untuk marketing sendiri, kami bekerja sama dengan Adobe dan juga untuk ini lebih fokus ke SEO, SEM, dan juga SMM-nya. Oke, selanjutnya ada marketplace leader dengan mitra teknologi kreasi. Ini terbagi menjadi dua juga, yaitu produk market services dan juga group managed service. Untuk group managed service ini kami lebih fokus untuk handle opportunity yang masuk ke AFP Group ataupun Edistar Group, perusahaan internal kami. Dan juga untuk produk market service itu kami lebih fokus untuk bertanggung jawab membesarkan produk-produk yang telah dibuat, yaitu seperti Star Connect, TV Extract, One Talent App, dan juga Call On. Selanjutnya adalah venture capital yang fokus kepada capital investment, dan di sini terbagi menjadi dua, yaitu HR Solution dan juga Contact Center. Untuk HR Solution, kami dengan GIT, Gema Inovasi Teknologi, bekerja sama dengan Oracle, dan untuk di Solutif, untuk Omnichannel Contact Center Solution, kami bekerja sama dengan Genesis. Oke, as for now, partner kami sebagai grup di mana sebagian besar ada di FSI area dan juga telco, pendidikan, serta pemerintahan. Untuk sekarang, kami memiliki lebih dari 10 company dengan 5 produk yang kami bangun sendiri dan juga 6 software principals. Per tahun 2020, di tahun kemarin kami telah serving untuk lebih dari 48 customer, dan juga kami telah memiliki lebih dari 220 karyawan yang mostly adalah technical resources. Untuk lokasi sendiri, kami telah berhasil expand ke Malaysia juga. Jadi untuk lokasi utama yang kami serving sekarang ini adalah Jakarta, Bali, Batam, dan juga Selangor. Demikian sedikit perkenalan mengenai AFP Group. Terima kasih atas waktunya, dan saya kembalikan ke MC. Silakan Kak Dio dan juga Kak Nadine. Thank you, Sherin. Oke, baik. Teman-teman di sini makin rame ya. Ini aku lihat dari attendees-nya juga udah ada 3.400 orang, begitu ya, yang hadir di pagi hari ini. Bener banget, Nadine, begitu. Oke. Nah, tadi kita udah sempat ngomong nih atau bahas sedikit tentang RPA ya. Gimana kalau kita langsung undang aja nih salah satu speaker kita. Kebetulan beliau adalah founder dari komunitas RPA Indonesia. Untuk di kalangan RPA pasti nggak mungkin sih ini nggak kenal sama Pak Indra namanya. Oke, halo Pak Indra, selamat pagi halo, Pak. Pak Indra. Selamat pagi Pak Dio, Ibu Nadinka, apa kabar? Pagi Pak, baik Pak. Baik Pak Indra. Oke, Pak Indra, mungkin dari rekan-rekan dari attendees hari ini mungkin ada yang belum kenal nih dari Pak Indra, begitu ya. Mungkin dari Pak Indra, mungkin sebelum memaparkan materinya, boleh perkenalkan diri dulu, Pak Indra, silakan. Ya, terima kasih Pak Dio atas waktu dan tempat. Saya sangat merasa terhormat berada hadir di sini di webinar ini. Ini pertama kali saya join di webinar dengan member sebanyak ini. Gitu. Jadi saya agak sedikit deg-degan gitu. Oke, baik Pak. Oke, kita santai aja ya. Baik Pak. Izin sharing. Baik, silakan Pak. Sebentar ya. Iya. Anyway, buat teman-teman, nanti apabila ke depannya nih ada pertanyaan untuk Pak Indra ataupun untuk speaker kami, Pak Yohanes, dan lain halnya, boleh langsung aja nih teman-teman ya, di kolom question and answer, begitu. Langsung aja ditanya, kiranya mau nanya apa sih? Soalnya mumpung lagi ada pakarnya nih, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin ya. Karena untuk RPA di Indonesia itu saat ini memang masih sedikit, jadi ini bisa jadi opportunity buat teman-teman ke depannya, seperti itu. Oke.
Sudah Saya ready share. Pak Indra? Ya, silakan Pak Indra. Kelihatan nggak ya? Sudah terlihat Pak Indra. Oke. Maaf untuk slide-nya agak sedikit nggak begitu mewah, jadi hanya sesimpel ini. Oke. Perkenalkan, nama saya Indra. Saya adalah founder dari komunitas RPA Indonesia, tapi saya tidak tinggal di Indonesia. Dan juga selain itu, posisi saya adalah seorang karyawan swasta. Di saat ini posisi saya adalah sebagai senior RPA developer dan juga solution architect. Oke, saya bercerita sedikit tentang perjalanan saya di dunia RPA. Jadi sebelum terjun ke dunia RPA itu, saya adalah senior Java developer yang selalu mengembangkan sebuah aplikasi dan juga web aplikasi juga. Jadi pada tahun 2017 dan 2018, bos saya menawarkan untuk mempelajari teknologi baru yang disebut RPA atau yang kita kenal namanya Robotic Process Automation. Dengan nama robotik berarti wah keren sekali ya, robotik gitu, pasti ada robot kan. Tapi pas kita pelajari dalam-dalam ternyata nggak sekeren gitu. Jadi 2017-2018 saya riset dari 3 platform, yaitu UiPath, Automation Anywhere, dan Blue Prism. Tapi waktu kita udah mempelajari dalam-dalam, itu kita pilih yaitu UiPath. Karena dari prospek platformnya dan juga komunitasnya itu saya yakin akan berkembang sangat pesat. Dan itu terjadi pada saat ini. Oke, lanjut ke 2018 saya menjadi pre-sale engineering karena waktu itu tim saya cuma ada 2 orang, yaitu pre-sale semuanya. Karena waktu itu bukan di Indonesia ya, saya tinggal di Thailand. Jadi waktu itu di Thailand itu sama UiPath Thailand itu belum ada kantornya. Jadi kalau kita kolaborasi dengan UiPath India, itu kan. Jadi kita pre-sale bareng-bareng, terus kita demo ke potensial customer kami, ya kan. Itu waktu tahun 2018 sangat berat sekali bagi kami karena banyak orang kurang paham tentang apa itu RPA. Tapi alhamdulillah pada tahun 2018 kita tembus dapat 1 project. Pas kita tembus, projectnya langsung gede sekali karena project ini menggunakan OCR teknologi ya kan. Wah, OCR-nya tuh requirement-nya tuh nggak main-main. Mereka minta 1000 invoice dari 1000 supplier harus beres gitu kan. Nah, itu kita selesai dalam 1 tahun. Jadi dari tahun 2018 sampai tahun 2020 itu saya hanya fokus sebagai RPA developer, selalu mengembangkan sebuah proses yang akan diotomasi kepada customer kami gitu. Nah, saat ini kita langsung ke tahun 2020 ya kan, sampai tahun ini saya dipromosi sebagai senior RPA developer dan juga solution architect, di mana saat ini kerjaan saya udah sangat gede sekali dan tanggung jawab saya juga gede karena robot-robot yang udah saya up ke go live itu menjadi tanggung jawab saya gitu. Jadi kalau ada apa-apa saya akan melakukan maintenance dan juga kalau ada improvement segala macam saya langsung ambil alih gitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang belum kenal lebih banyak, kalian bisa cari di forum uipath.com, di mana ID saya adalah Irahmat, ya kan. Ini adalah salah satu profil saya di UiPath Forum, di mana saya sudah kontribusi banyak sekali, tapi saya belum masuk dalam award MVP gitu. Jadi impian saya sih pengen masuk itu, tapi belum terwujud. Jadi itu masih dalam sebuah proses untuk mencapai itu. Tapi karena nggak ada waktu, karena sibuk melayani customer saya, jadi ya mungkin tahun ini gagal lagi. Oke, saya juga akan mempersembahkan tentang jumlah total proses saya dari tahun 2018 sampai 2001. Itulah rata-rata jumlah proses yang sudah saya otomatisasi, yaitu sekitar 34 proses untuk unattended robot. Jadi di sini di Thailand itu kita semuanya itu kita ngembangin di unattended robot. Sedangkan di attended robot itu kita serahkan ke end user langsung. Oke, sedangkan di top achievement 2021 ini adalah saya udah berhasil menginstal orchestrator high availability. Nah, ini yang belum paham apa itu high availability mungkin bisa ditanya di sesi pertanyaan. Oke, lanjut. Oke. Komunitas RPA Indonesia itu berdiri ketika banyak pertanyaan-pertanyaan dan kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, ya kan. Tapi
saya tidak ingin ini terjadi kepada orang lain gitu, terutama di Indonesia, karena ada beberapa orang yang tidak percaya diri ya bertanya dalam bahasa Inggris, ya kan, dan juga tidak ada yang berani bertanya di forum. Makanya kalau kita di forum UiPath itu ada region Indonesia, tapi sedikit sekali yang membantu gitu kan, dan juga kalau ada yang bertanya itu responnya sangat lambat sekali. Makanya saya mencoba membuat komunitas ini di WhatsApp. Sebelumnya itu sebelum Telegram itu kita bukanya di WA. Tetapi karena pertimbangan dan masukan dari member juga, ternyata WA ini kan privasi kita terbuka ya. Jadi nomor HP-nya bisa kelihatan gitu kan. Jadi orang bisa memanfaatkan, bisa DM langsung ke orang lain, ya kan, itu kan menurut saya itu tidak etika. Makanya kita juga pindah ke Telegram, karena Telegram ini kan dia kita privasi kita bisa kita hide, terutama nomor HP, ya kan. Jadi ID aja yang muncul. Dan juga di Telegram ini banyak API, ya kan, dan bot yang bisa membantu kita dalam kontribusi di komunitas ini. Jadi komunitas ini sebenarnya terbuka sekali buat semua orang dan gratis. Tapi dengan syarat komunitas ini hanya fokus ke robotic process automation, ya kan. Bebas bertanya apapun, ya kan, intinya terkait dengan RPA, tentang technical issue, terus ada lowongan kerjaan atau tentang license. Ada yang bingung tentang license, cara menggunakannya, dan optimal best practice seperti apa, itu bebas bertanya di sini gitu. Dan saat ini member yang ada di kami ada hampir 200 member. Jadi pertanyaan kalian itu banyak akan member lain yang siap membantu untuk menjawab dengan cepat, seperti itu Pak. Mungkin mungkin itu sedikit tentang saya dan komunitas saya. Dan saya ingin menjelaskan tentang tanggung jawab saya saat ini, ya kan. Tanggung jawab saya ini saat ini itu hampir semuanya itu saya yang ambil alih. Jadi kalau kita lihat di slide saya ini, dari enable, prepare, design, build, test, and sustain, itu saya yang pegang. Tapi poin utama adalah yang saya kasih tanda merah ini, ya kan. Garis merah ini adalah semua yang mostly saya ambil gitu. Jadi misalkan ada customer baru, ya kan, berarti kita ngomongin enable. Di sini saya akan memberikan solusi terhadap mereka, infrastruktur yang seperti apa sih yang Bapak pingin bangun. Misalkan robotnya ada berapa Bapak pingin punya. Misalkan Bapak saat ini untuk starter mungkin 1 robot dulu Pak. Oke, Bapak mau pakai robot apa, attended atau unattended? Mereka bingung. Bedanya apa Pak? Ya kan. Oke, attended itu biasanya kita tidak bisa jalan secara otomatis karena butuh trigger oleh user, ya kan. Sedangkan attended bisa jalan secara otomatis by schedule. Tapi dengan syarat Bapak harus beli yang namanya orchestrator. Makanya di sini ada orchestrator deployment option. Nah, kalau kita ngomongin orchestrator itu sangat lebar sekali, ya kan, karena intinya tapi orchestrator itu adalah sebagai pusat kontrol. Jadi Bapak kalau ada beberapa robot, Bapak bisa monitoring lewat orchestrator. Dan juga dari RPA deployment environment. Environment ini kita akan desain Bapak mau punya environment apa, non-production atau production. Production aja udah cukup. Oke, kalau gitu production cukup, berarti Bapak tinggal persiapkan servernya aja Pak untuk studio dan robot gitu kan. Oke, lanjut ke prepare. Prepare ini saya akan ada meeting dengan tim saya, ya kan, memberikan tentang best practice agreement. Oke, untuk kasus ini kita harus wajib menggunakan framework. Dan saat ini kita wajib menggunakan, kalian wajib mengikuti coding standard yang udah kami buat. Nah, coding standard ini udah saya buat sesuai dengan experience dari project-project lain, gitu kan. Terus kolaborasi dengan BA juga. Jadi apakah flow ini bisa diotomatisasi atau enggak? Apakah dengan flow ini bisa jalan seekspektasi dengan user gitu kan. Karena kalau di RP itu kan kita harus memikirkan runtime-nya itu lebih cepat atau tidak. Karena kalau lebih lambat dari user, ya ngapain punya robot, ya kan, seperti itu.
Itu development effort estimation udah dibantu oleh tim saya. Dulunya saya juga melakukan estimasi saat saya menjadi pre-sale, makanya saya tahu perhitungan secara Mendes, ya kan, secara Mendesnya, secara harganya segala macam. Terus technical meeting planning. Oke, misalkan ada tim yang kesulitan atau memiliki masalah baru tentang technical, kita akan mengadakan technical meeting langsung. Misalkan, oh Pak, ini sulit nih, elemennya nggak kedetek, ini harus diapain? Oke, kita cari cara lain. Coba pakai cara ini dan cara ini, seperti itu. Terus desain. Oke, desain ini overall solution, component splitting. Oke, kalau kita ngomongin component splitting, saya akan lihat code mereka itu harus di-split berdasarkan standar kami gitu. Jadi kami udah memiliki standar di mana harus menggunakan menggunakan komponen atau men-split setiap langkah sesuai dengan standar kami gitu. Terus developer appointment itu ya kita jadi developer itu saling saya lupa sih. Skip aja dulu ya, saya lupa. Oke, untuk reusable component identification itu kami udah menyiapkan beberapa reusable komponen dari berbagai project yang lain, terus kita gunakan ke project baru, dan itu sangat bermanfaat dan juga menghemat waktu yang sangat besar. Terus configuration queue dan schedule itu wajib kami gunakan di orchestrator. Terus lanjut ke build. Oke, constant mentoring of dev. Oke, ini sangat saya mentor developer lewat grup ya. Kita kalau di Thailand itu dia lebih cenderung menggunakan line group gitu, bukan WA. Jadi di line group kita punya grup khusus untuk developer. Terus troubleshooting dan debugging, saya harus memiliki checklist troubleshooting sebelum kita up ke production gitu. Terus logging dan reporting itu kita udah memiliki standar bagaimana menggunakan logging yang baik, ya kan, bagaimana cara membaca logging yang baik, terus agar kita bisa menganalisa dengan cepat untuk solving problem. Terus hot control solution owner juga kita udah memiliki standar juga. Terus lanjut test code review dan audit. Code review itu kita memanfaatkan dengan, kalau di UiPath Studio itu ada namanya comparison, ya kan, udah integrasi dengan Git gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan itu membuat melakukan code review. Dan DST sign up, DST sign up itu kalau yang belum tahu DST, ya DST itu mirip dengan PDD, cuman dia lebih detail lagi secara teknis. Gitu. Terus lanjut ke sustain. Check documentation jika terjadi CR atau terjadi improvement. Terus monitoring, saya monitoring tiap hari lewat mana? Lewat orchestrator dan juga email. Jadi email saya itu penuh dengan notif dari robot semua customer saya. Jadi bisa tembus sehari itu bisa 100-an gitu. Karena proses yang udah up sekitar 34 gitu kan. Terus support, kalau ada apa-apa ya support saya juga, karena kalau kita lempar ke tim lain itu karena kan kalau ada masalah kita harus solve secepat mungkin, karena kalau lambat akan impact ke bisnis proses mereka gitu, seperti itu. Oke. Ya, sekian Pak Dio, mungkin saya udah habis ya. Mungkin di sesi ini material saya sangat cepat ya, karena saya yakin banyak yang akan bertanya tentang RPA gitu kan. Karena RPA ini sangat panas sekali dengan pertanyaan gitu. Karena mereka masih bingung secara teknikal itu seperti apa sih, terus deliver ke customer itu seperti apa sih yang baik gitu kan. Makanya materi saya sampaikan sedikit sekali, Pak. Gitu. Oke, baik. Oke, nah jadi memang perjalanan Pak Indra ini menuju menjadi seorang senior RPA ini sangat panjang berarti ya Pak ya. Dari awalnya kalau saya lihat ada menjadi pre-sales juga ya Pak, sempat jadi pre-sales ya Pak. Oke, betul, Pak. Lalu kalau misalkan saat ini nih Pak, Bapak itu di core-nya apa ya Pak ya untuk current company-nya? Kita consulting juga Pak. Oh, mirip dengan juga, ya? Drive juga, iya mirip, cuman nggak sebesar Drive. I see. Baik, tapi base-nya ada di Thailand juga ya Pak ya, atau gimana? Sorry Pak, gimana? Untuk base-nya di Thailand juga atau? Oh iya. Oh, enggak, di Thailand aja Pak. Indonesia belum Pak, lagi progres. I see. Baik, tapi mungkin ada perusahaan ya kan, ya mau partner dengan kami, ya saya bisa pulang kampung gitu kan. Baik, ya kebetulan ada CEO-nya nih Pak. Ini kita bisa Bu Kartika, oke. Oke, baik. Oke Pak, sudah muncul pertanyaan satu dari Michael ya. Kenapa rata-rata RPA itu menggunakannya Java tuh Pak Indra?
Waduh. Oke, jawab langsung ya. Jawab Iya, langsung ya. silakan Pak Indra. Oke, kenapa rata-rata RP itu menggunakan Java ya? Maksudnya Java ini sebagai core compilernya atau sebagai apa ya, codingnya. Kalau kita fokus ke UiPath ya. Kalau UiPath itu kan dia core-nya itu .NET ya, .NET framework ya. Saya dulunya Java, saya code base ya. Saya orangnya idealis sekali. Terjun ke UiPath itu drop and drag itu saya benci sekali gitu kan. Apaan sih ini drop and drag gitu kan? Ternyata ya tuntutan kerjaan, ya kan mau nggak mau saya harus mau apa ya, beradaptasi dengan drag and drop. Tapi yang saya suka dari UiPath itu adalah mereka bisa mempersiapkan untuk code base juga gitu. Jadi yang nggak suka drag and drag pakai namanya info code activity, ya kan. Nah itu cocok sekali dengan saya gitu. Jadi sebenarnya RP itu nggak rata-rata Java sih. Jadi tergantung platform kali ya. Tergantung platform kali ya. Kalau kita ngomongin apa ya, ngomongin automation anywhere atau Blue Prism mungkin itu mereka pakai Java. Tapi kalau kita fokus ke UiPath mungkin mereka pakai .NET Framework dan juga Windows base ya. Makanya saat ini mereka fokus ke Windows aja. Ya kan, belum tersedia untuk selain Windows gitu. Seperti itu. Oke. Berarti kalau UiPath itu sebenarnya base-nya dari .NET itu ya, Pak ya? Betul. Oke. Baik-baik. Lalu tadi kalau nggak salah, kalau yang saya tahu sendiri kan tools automation tuh selain UiPath kan ada Automation Anywhere juga ya, Pak ya? Sebenarnya antara UiPath dan Automation Anywhere tuh memiliki perbedaan itu seperti apa sih, Pak? Tapi sekarang kayaknya banyaknya pakai UiPath ya, Pak? Atau gimana untuk di market sendiri? Gini, saya bukan mau menjelekan salah satu platform ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Karena saya juga melakukan riset terhadap EE gitu. EE kebanyakan dulu itu sebelum ada UiPath digunakan oleh banking, ya kan? Pas UiPath terjun ke RPA, ya kan? Jadi EE ini agak sedikit goyang. Kenapa? Karena ada beberapa aplikasi atau kita sebut namanya legacy aplikasi belum support, gitu, ya kan? Dan juga dari sisi styling coding, ya kan? Kalau EE itu kan dia seperti sequential ya kan? Jadi kalau sequential, kalau kita memiliki kompleks proses ya itu agak susah di tracing gitu. Tapi di UiPath itu dia ada dua pilihan ya kan, kita bisa pakai state diagram, kedua pakai flowchart diagram, ketiga sequence diagram, ya kan. Nah ini makanya dengan UiPath ini memiliki diagram ini, makanya saya suka dengan UiPath itu. Jadi kalau kita punya kompleks, kita bisa lihat secara high level, ya kan, atau secara medium level dan juga secara low level gitu, Pak. Oke, baik-baik. Nah, kan kalau misalkan di UiPath, tadi kan Automation Anywhere itu lebih banyak dipergunakan untuk di banking ya, Pak ya? Betul, Pak. Kalau misalkan di UiPath ini, apakah memang dia bisa adjust untuk ke seluruh core di bisnis industri atau gimana, Pak? Oke. Kalau pengalaman saya sih kita belum dapat banking ya, kita belum dapat banking, cuman mostly itu kita di manufacturing dan juga di sisi insurance dan finance juga. Jadi UiPath itu kalau saya pandang itu dia bisa mencakup ke semua aspek lapangan gitu. Kenapa? Karena UiPath memiliki fitur-fitur yang bisa mencakup itu gitu. Ya kan, mereka banyak opsi, pilihannya banyak sekali dan juga komunitasnya tinggi sekali gitu kan. Kalau ada apa-apa ya pakai apa sih gitu, untuk kasus ini pasti ada yang membantu gitu, Pak. Gitu. Baik, soalnya ada difasilitasi dengan forum juga tadi ya Pak Indra ya. Betul, Pak. Oke, baik. Nah ini ternyata banyak sekali nih Pak pertanyaannya nih, luar biasa. Betul kan, pasti yang banyak bertanya daripada materi. Bosan nih, langsung aja ditanya gitu kan. Oke, ya ini anyway buat teman-teman attendees ya, misalkan kalian pengen sambil tidur sambil nyemil-nyemil tuh boleh banget ya. Hari Minggu pagi daripada keluarkan ke mall, bahaya banget dengan nonton webinar teman-teman ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Kak Brigita Hega Riani. RPA biasanya dipakai bahasa programming apa kalau tidak cuma Java atau framework apa? Oke, actually tadi sudah dijawab Kak Brigita, kalau nggak salah tadi .NET ya Pak ya, untuk yang UiPath sendiri ya Pak ya? Betul. Kalau kita ngomongin RPA itu kita bukan ngomongin bahasa programmingnya, enggak.
Kita harus milih dulu platformnya apa dulu gitu kan. Karena RPA itu sebenarnya didesain untuk bisnis user juga gitu kan. Cuman kalau di lapangan nggak sesimpel itu ya kan. Pasti kalau di lapangan kita nemu masalah teknikal ya kan, yang bikin bisnis usernya meledak gitu kan. Makanya kita kalau kita ngomongin RPA nggak programming lagi gitu. Kita ngomongin bisnis improvement business flow gitu kan. Jadi kalau Mbak Gita itu jangan ngomongin bahasa programming, tapi pilihlah platform yang sesuai dengan kebutuhan customer, Mbak. Gitu. Iya. Jadi disesuaikan lagi dengan kebutuhan customer-nya ya. Betul. Wah, Pak Dini yang nge-freeze. Ya. Oke, ini kayaknya nge-freeze tadi ya. Sorry semuanya. Oke, udah ngomong Pak. Oke, iya. Jadi kalau untuk itu sih mungkin dipilihnya bukan framework ataupun bahasa pemrograman dulu ya, tapi platformnya apa begitu. Betul. Oke, terima kasih Mbak Brigita untuk pertanyaannya dan tadi juga untuk Kak Michael juga terima kasih. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Alvina nih. Pak, kira-kira kalau kita develop RPA di environment testing, ketika mau pindah ke production itu secara solution architect akan berubah seberapa besar ya Pak? Dan baiknya, seperti apa kalau kita ketemu case yang berubahnya sangat besar? Terima kasih Pak Indra. Oke, silakan Pak Indra. Oke. Berdasarkan pengalaman saya ya, kalau kita ngomongin environment testing segala macam, tapi kan environment testing itu sebenarnya kita kalau dari sisi best practice RP itu kan waktu kita melakukan automation, aplikasi yang akan diotomasikan harus mirip dengan production, ya kan? Itu syaratnya. Tapi di lapangan nggak seindah itu, ya kan? Ya karena justru nggak bisa nge-provide itu. Kadang Pak, kita nggak punya cloningnya Pak, gimana ya? Aduh. Terus kalau gitu ada Pak devnya tapi nggak up to date, nggak sama dengan production, gitu kan? Pasti banyak masalah baru gitu kan, isu-isu itu gitu. Tapi sebenarnya kalau pengalaman saya itu, kalau kita kan waktu testing ya, kita pastikan dulu tidak ada error yang errornya seperti object not found, ya kan? Kalau UI element not found itu pasti ada, ya kan? Kita nggak bisa menghindari itu production. Cuman pastikan ketika terjadi error, solving problemnya harus cepat, gitu. Ya kan? Bayangin aja kalau Mbak punya proses yang jalan 5 menit nih, ya kan? Impact-nya gede nih. Impact-nya bakal bikin macet finance mereka, laporan finance mereka gitu kan. Kalau nunggu 1 hari itu bisa rugi miliaran rupiah gitu kan. Nah, makanya kalau kita secara arsitek, kalau saya di tim saya itu wajib menggunakan framework gitu. Ada di studi itu namanya REF framework atau enggak Robotic Enterprise Framework. Kita wajib menggunakan framework. Cuman framework itu udah kami customize sesuai dengan kebutuhan customer kami. Jadi kalau kita mau deliver pakai framework ini cocok untuk customer yang ini dan juga yang baru gitu. Dan shopping problemnya cepat dan juga kalau maintenance gampang. Makanya kalau untuk masalah seberapa besar yang berubah, pasti ada perubahan. Kita nggak bisa menghindari itu. Karena apa? Karena kita dari sisi di lapangan itu ya user nggak bisa menjanjikan itu. Ya mau nggak mau kita harus hadapi gitu. Ya seperti itu Pak. Baik. Jadi untuk setiap perubahan itu pasti terjadi ya Kak Alvina ya. Tapi tinggal gimana kita menyikapinya dengan tim juga tentunya. Seperti itu. Oke. Kalau itu terjawab Kak Alvina, saya akan lanjut. Anyway ini kayaknya makin banyak pertanyaan nih Pak Indra. Mungkin saya akan batasi sampai 2 pertanyaan lagi ya. Berarti dari Kak Saiful pertanyaan terakhir. Nanti akan saya lanjutkan ke materi berikutnya. Lalu untuk yang di sini ada pertanyaan dari Kak Michael lagi nih. Apakah ada rekomendasi kelas online yang boleh diambil untuk belajar? Dan juga mungkin ini pertanyaannya juga sama dengan Kak Listia. Bagaimana memulai karir sebagai RPA developer? Apakah bisa belajar sendiri tanpa tutor? Oke, silakan Pak. Jadi rekomendasi kelas online dan juga apakah bisa belajar sendiri nih tanpa tutor? Ya, oke. Balik lagi ke perjalanan saya sebagai RPA newbie ya. Bagaimana saya melakukan riset itu dan terpilih UiPath. Jadi UiPath itu kalian bisa mempelajari secara gratis di websitenya academy.uipath.com. Itu gratis. Dan juga kalian bisa nge-download platform mereka gratis juga gitu. Jadi saran saya sih kalau mau belajar
jangan nonton aja, tapi praktekkan. Langsung praktek ya Pak ya. Iya. Oke. Tadi untuk Kak Michael itu rekomendasinya tadi sudah disebutkan oleh Pak Indra ya. Atau nanti mungkin bisa gabung ke grup juga nih Pak, ke grup komunitas RPA Indonesia Pak. Buat silakan, belajar-belajar saya juga. senang sekali. Nah, Iya. Oke. Monggo Kak Michael, kalau misalkan mau join langsung di Telegram ya, pokoknya join. Oke, baik. Ini lanjut ke pertanyaan dari Kak Saiful Anwar. Untuk web automation menggunakan UiPath biasanya menggunakan ID, name, atau class dari komponen web. Tapi belakangan ini web sudah banyak juga yang mengurangi penggunaan ID dan juga class. Lalu, apakah ke depannya UiPath akan tetap kompatibel untuk web automation dengan web yang sudah semakin modern? Oke, silakan Pak. Oke, yang web modern ya, anggap aja web modern itu seperti yang menggunakan UI framework ya, yang pakai React, ya kan, yang pakai Bootstrap segala macam, Flutter itu kan. Salah satunya yang Lazada, Shopee. Itu mereka udah pakai UI framework ya, artinya udah pakai modern ya kan. Apakah UiPath support sekali gitu. Cuman tadi pertanyaan apakah harus biasanya menggunakan ID, name atau class. Oke. Menggunakan ID, name atau class itu sebenarnya komponen ini harus kita pahami dulu. Kalau kelas ini kan artinya kita kasih tahu robot nih, robot tolong dong klik tombol ini di area kelas ini gitu kan. Ya enggak? Di area kelas ini ada apa aja? Ada tombol OK misalkan, terus ada field nama misalkan ya. Nah, kalau ID ini kan, kalau ID biasanya kalau di UI framework yang modern itu dia ID-nya selalu auto generate ya kan. Artinya kalau kita pakai ID ini nggak cocok karena tidak unik. Kalau nama kan pastikan dulu di area kelas ini apakah ada nama yang sama. Kalau nggak ada boleh pakai nama gitu. Seperti itu Pak. Baik. Sekarang kalau yang kayak web Lazada tadi itu udah pakai UI gitu ya Pak ya? Atau gimana Pak? Pasti kalau Bapak lihat dalamannya, HTML-nya pasti udah pakai UI framework Pak. Gitu. Oke, baik. Oke, Kak Saiful, hope sudah terjawab ya Kak ya? Oke. Ya, ini kayaknya makin banyak pertanyaannya, namun karena keterbatasan Pasti Pak. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan lanjutkan ke materi dulu ya Pak Indra ya. Jadi nanti untuk yang di sesi Q&A yang kedua, nanti akan kami tampilkan nih Pak Indra juga Pak Yohanes langsung. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Indra untuk pemaparan materinya. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi yang kedua untuk Q&A-nya ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, untuk Nadine Kak, silakan. Oke, terima kasih Pak Indra buat penyampaian materinya dan terima kasih buat teman-teman yang udah excited banget nanya di kolom Q&A. Nanti pertanyaannya akan kita jawab di sesi tanya jawab terakhir bareng Pak Yohanes. Nah, untuk speaker berikutnya, tadi kan Pak Indra udah ngejelasin ya dari sisi teknikalnya. Sekarang kita akan mengundang salah satu speaker kita lagi yang akan membicarakan dari sisi bisnis. Silakan Pak Yohanes. Baik, terima kasih Nadinka dan Dio. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Baik, dari saya akan share untuk siang ini terkait dengan dari sisi Drive, rekan-rekan sekalian. Baik, jadi tadi seperti yang Sherin sudah sampaikan, rekan-rekan, bahwa Drive adalah bagian dari ID Star Group of Companies, di mana kita sudah masuk di tahun yang ke-10, rekan-rekan. Jadi kita mulai di tahun 2011, dan kita bangga sebagai UiPath Diamond Partner, salah satu dari perusahaan yang merupakan partner Diamond dari UiPath di Indonesia. Baik, jadi sebelumnya ini kami memulai dengan implementasi solusi awal ketika Drive berdiri. Ini belum fokus ke RPA ya, karena memang RPA ini baru ya teman-teman sekalian. Jadi awal mulanya kita di digital marketing dan kita di melayani services untuk website, untuk company profiles dan berbagai macam solusinya. Namun di 2 tahun belakangan ini, terutama di tahun sekarang ini, kami lebih fokus ke automation dan juga machine learning, teman-teman. Jadi Drive sendiri ini fokusnya untuk automation, ini di RPA, dan untuk machine learning kita di TV Extract, teman-teman. Jadi untuk service kami, ini robot outsourcing, tadi seperti yang dijelaskan oleh Sherin, bahwa kita punya digital worker, kemudian kita juga melayani RPA implementation, dan juga
TV extract untuk mesin learning-nya dengan teknologi OCR. Nah, kemudian industri yang sudah kami layani sejauh ini cukup banyak rekan-rekan sekalian. Jadi kita sudah masuk di banking and financial services. Jadi ada beberapa perbankan besar yang kita sudah involved di sana. Kita sudah implement RPA di sana. Kemudian ada perusahaan asuransi yang besar juga yang kita sudah masuk di sana, perusahaan telekomunikasi, perusahaan travel, dan lain sebagainya. Baik, untuk dari sisi digital worker-nya, rekan-rekan sekalian, jadi untuk digital worker, ini kita punya 3 robot, rekan-rekan. Jadi ini robot outsourcing, robot as a service, di mana kita punya 3 robot yang kita beri nama Rolly, Karen, dan James, rekan-rekan sekalian. Jadi untuk Rolly sendiri, ini fokus ke reconciliation, jadi membantu dalam proses rekonsiliasi. Kemudian untuk Karen ini fokus ke payroll, dan untuk James fokus ke BPJS. Di mana untuk BPJS sendiri, seperti rekan-rekan ketahui bahwa perusahaan-perusahaan besar ini selalu, semua perusahaan kan punya kewajiban ya untuk mendaftarkan karyawannya ke BPJS ya. Nah, maka proses ini kan selalu repetitif ya, rekan-rekan sekalian. Nah, maka kami punya robot as a service yang ditawarkan untuk perusahaan-perusahaan untuk membantu proses pendaftaran registrasi employee ke BPJS. Kemudian untuk payroll sendiri untuk membantu dalam proses penggajian karyawan. Nah, jadi untuk digital worker ini sendiri dengan memanfaatkan service atau layanan yang kami berikan, maka perusahaan bisa menghemat cost-nya hingga 60%, even lebih, teman-teman. Nah, ini yang kami tawarkan melalui robot outsourcing ini. Baik. Selain robot outsourcing, di sini kami juga memberikan layanan atau service, yaitu implementation project yang untuk mendukung, yaitu ini custom RPA implementation, rekan-rekan sekalian, baik di banking, telecommunication, insurance, maupun di travel company, rekan-rekan sekalian. Industri-industri yang memang kami sudah implement RPA di sana. Dan ini adalah proses-proses yang sudah diotomasi, teman-teman bisa lihat di sini. Ini hanya sebagian kecil, rekan-rekan sekalian, karena memang dari proses yang ada di banking ini sangat luas dan sangat besar, dan mereka memang mayoritasnya memang prosesnya sudah terstandarisasi dengan baik dan memang repetitif, sehingga kita lakukan otomatisasi seperti misalnya mutasi saldo, kemudian pendaftaran pembukaan account untuk warga atau untuk orang yang berusia di bawah 17 tahun, rekan-rekan, kemudian untuk terkait dengan pengajuan keluhan, baik itu ke network perbankan mereka, yaitu untuk di jaringan Prima, jaringan Alto. Nah, kemudian untuk di asuransi sendiri, kita juga setup robot untuk produk setup, insurance, kemudian untuk individual POS, ini juga kita setup untuk pos individunya untuk robotnya, rekan-rekan sekalian. Jadi ini adalah beberapa RPA implementation project yang memang kami sudah implementasi di banyak company-company besar. Baik, selanjutnya saya akan encourage teman-teman sekalian untuk bergabung nih di Drive ya. Jadi kami sangat welcome gitu rekan-rekan sekalian. Kami menyambut dengan hangat kepada rekan-rekan sekalian yang memang ingin menekuni secara karir di RPA. Kami sangat senang apabila rekan-rekan sekalian bisa bergabung bersama kami di Drive. Nah, apa keuntungan yang akan rekan-rekan sekalian dapatkan ketika rekan-rekan sekalian bergabung di Drive? Yang pertama adalah rekan-rekan sekalian akan dapat competitive salary and benefit tentunya. Kemudian di samping itu rekan-rekan akan punya pengalaman untuk mengotomatisasikan proses-proses RPA di perusahaan-perusahaan besar yang terkait dengan financial services industry, terkait dengan perbankan, terkait dengan asuransi. Nah, ini rekan-rekan akan dapat pengalaman di sana. Kemudian rekan-rekan akan dapat kesempatan juga untuk nanti rekan-rekan bisa mendapatkan RPA Advanced Developer Professional Certification. Nah, sertifikasi UiPath, teman-teman. Jadi, dengan berkarir di Drive, rekan-rekan akan dapat kesempatan juga untuk nanti rekan-rekan dapat kesempatan untuk mengikuti ujian sertifikasi yang tentunya akan berguna juga ya untuk menambah secara profesional skill dari rekan-rekan sekalian. Kemudian rekan-rekan juga akan di-mentor dan di-training langsung oleh RPA developer yang sudah certified untuk continuous self-improvement dari rekan-rekan sekalian. Jadi ketika rekan-rekan nanti bekerja, ketika rekan-rekan nanti terjun di proyek, rekan-rekan akan mendapatkan mentoring dan juga pelatihan dari RPA developer kami
senior developer maupun RPA developer kami yang sudah certified UiPath. Dan kemudian rekan-rekan juga akan mendapatkan kesempatan untuk secara jenjang karir nanti menjadi RPA team leader yang nantinya bisa membawa tim teman-teman untuk growing untuk ke next level. Artinya rekan-rekan akan punya pengalaman leadership juga ya sebagai team leader di sini. Baik. Baik, ini adalah beberapa. Nanti akan ada Ganesh juga, Dio dan juga Nadine yang akan menyampaikan terkait dengan testimonialnya ya selama bekerja di Drive. Jadi ini ada beberapa testimonial dari Dipo dan juga dari Akbar. Dipo sendiri merupakan RPA senior developer kami dan juga sebagai RPA team leader di salah satu perusahaan perbankan besar, rekan-rekan sekalian. Jadi Dipo mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Dipo bisa mengetahui terkait dengan proses-proses bisnis yang dihandle di perusahaan-perusahaan besar dan juga bisa develop ya timnya karena Dipo ini sebagai RPA team leader. Dan untuk Akbar sendiri, ini karirnya dimulai dari mengikuti kompetisi IC Star Hackathon 2020. Mungkin rekan-rekan ada yang sudah tahu ya terkait dengan IC Star Hackathon, itu event tahunan kita yang kita adakan, dan ini Akbar ini mengikuti dari IC Star Hackathon 2020 dan akhirnya menjadi employee kami dan diberi kesempatan saat ini menjadi RPA team leader. Jadi pengembangan karirnya yang sangat jelas dan sangat luar biasa juga didapatkan oleh Akbar dan juga Akbar sendiri jadi mengetahui terkait Oke, halo, 1, 2, 3. Iya, Pak Yohanes nge-freeze. Oke, buat teman-teman ditunggu sebentar ya. Ini kemungkinan ada technical error untuk yang connection-nya. Oke, dari tim mungkin boleh di follow up juga ya untuk Pak Yohanes ya. Oke, buat teman-teman kiranya dari beberapa penjelasan Pak Yohanes, nanti apabila ada pertanyaan, boleh banget langsung di kolom question and answer begitu. Nanti dari Kanadinka akan lead untuk question and answer yang kedua ya Kanadinka ya. Oke, baik. Oke, Dio, ini kan Pak Yohanes nge-freeze ya. Kita lanjutin pertanyaan dulu aja deh sama Pak Indra tadi yang Mas Ref. Aku balik hubungin Pak Yohanes dulu ya sebentar. Oke, baik. Oke. Nah, Dinka mungkin boleh di-lead untuk question and answer-nya ya. Tadi soalnya sebenarnya technical juga nih. Oke. Kita lanjut ya. Tadi pertanyaannya sampai punyanya Mas Saipul ya? Terakhir dari Mas Saipul. Oke, sekarang kita jawab punyanya Mas Arif Akbar Hidayat. Halo Pak Indra, untuk production menggunakan RPA ini, apakah hanya bisa dilakukan melalui Windows Desktop atau bisa diimplementasikan ke cloud platform? Oke, Windows Desktop, cloud platform. Cloud platform berarti virtual ya, virtual desktop ya, maksudnya ya. Sebenarnya kalau di UiPath itu dia udah support dari berbagai sisi, mau pakai cloud ya kan, tetap memakai Windows Desktop. Tapi sebelum kita terjun ke production, Pak Arif harus pahami dulu jenis prosesnya mau dijalankan secara otomatis, full otomatis atau tidak. Kalau full otomatis kita ngomongnya adalah unattended robot ya kan. Unattended robot itu biasanya kami sarankan itu pakai virtual desktop. Itu virtual desktop terserah pakai bisa diinstal di cloud atau enggak di servernya on premise gitu kan, sesuai dengan kebutuhan customer. Tapi kalau saat ini saya support dua-duanya, on premise dan juga cloud gitu. Kalau kita ngomongin attended robot, kalau attended robot kan itu kalau dari best practice-nya UiPath itu diinstal di PC-nya user atau Windows desktop-nya user. Tapi di lapangan kadang di luar rancangan itu attended robot diinstal di cloud server atau enggak di server on premise. Cuman ya kalau kita attended dipaksakan diinstal di situ pasti muncul isu-isu baru yang kadang menyita waktu banyak gitu. Tapi mostly untuk RPA bisa bebas dimanapun. Seperti itu Pak Arif.
Oke, kita ke satu pertanyaan lagi ya Pak Indra, terus nanti balik lagi ke Pak Yohanes. Pertanyaan dari Mas Eka nih, tantangan terbesar apa yang Pak Indra alami ketika switch karir dari RPA Dev ke Solution Architect? Waduh, tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar gini, sebelum terjun ke RPA itu kan saya senior Java developer ya. Kalau Java developer itu kan kita harus memahami, kita membuat bisnis proses ya. Kita membuat bisnis proses ke dalam bentuk digital, ya kan. Tapi dari itu kita banyak butuh pengalaman yang sangat tinggi di mana kita harus memahami bisnis proses, ya kan, memahami technical term, dan juga menghabiskan waktu banyak melakukan testing kan ya, kadang pergi pagi pulang pagi gitu kan. Tapi waktu pindah ke RPA, waduh, itu sumpah itu keputusan yang sangat bagus buat karir saya gitu. Karena kalau di RPA itu kita nggak perlu pusing bisnis proses gitu kan. Kita hanya memikirkan bagaimana bisnis proses yang sudah ada dieksekusi secara cepat oleh robot gitu kan. Cuman tantangan terbesar adalah kalian harus memahami bukan dari sisi bisnis proses tapi dari sisi server gitu kan. Dulunya saya tidak paham tentang Active Directory, ya kan, VDI segala macam. Tapi karena untuk kebutuhan robot saya harus memahami itu. Karena untuk robot bisa perform secara baik, kita harus memahami spesifikasi software dan hardware agar robot bisa menjalankan sebuah proses secara optimal seperti itu. Oke, artinya kalau sebagai RPA kita harus lebih memahami terkait servernya ya Pak? Betul. Oke. Kita lanjut sekarang ke Pak Yohanes. Pak Yohanes sudah lancar lagi Pak? Iya, baik. Mohon maaf rekan-rekan sekalian tadi sempat nge-freeze. Baik, oke. Terima kasih Nadine dan Dio. Saya lanjutkan rekan-rekan sekalian. Jadi ini ya tadi sampai di sini ya Nadine dan juga Dio ya. Benar Pak. Sampai di testimoni Dipo Pak tadi. Oh, sampai di testimoni ya. Baik. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian. Jadi ini adalah testimoni dari tim kami yang ada di Drive, rekan-rekan sekalian. Jadi seperti yang rekan-rekan bisa lihat di sini bahwa dari Dipo, ini adalah salah satu RPA senior developer dan juga sebagai RPA team leader kami. Dan Dipo sendiri merasakan pengalaman yang luar biasa ketika dia join di Drive, di mana Dipo bisa mengetahui terkait dengan proses-proses bisnis yang dimiliki perusahaan-perusahaan besar, perbankan, insurance, dan FSI. Dan ini proses-proses ini bisa sangat terbantu sekali ya dengan adanya RPA. Artinya dengan implementasi RPA di proses-proses bisnis yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar ini, maka mereka bisa menghemat secara cost dan juga secara hasil kerja itu juga lebih akurat, rekan-rekan sekalian. Nah, ini yang disampaikan oleh Dipo. Kemudian untuk Akbar sendiri, ini mengawali pengalaman karirnya ini dengan mengikuti kompetisi IC Star Hackathon. Nah, mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang sudah pernah dengar ya. Jadi IC Star Hackathon adalah event tahunan kami, dan di mana di sana saling berkompetisi, diperkenalkan training terkait dengan RPA itu apa, kemudian diberikan use case, sampel use case juga, dan di sana dilombakan, dan nanti timnya akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan besar. Nah, Akbar join sebagai RPA developer kami, dan Akbar juga saat ini sudah berkembang ya secara karirnya dengan menjadi RPA team leader yang memimpin tim untuk project RPA di salah satu perusahaan perbankan besar ya. Jadi ini yang apa yang dikatakan oleh rekan-rekan di tim kami. Dan untuk saat ini juga sudah hadir rekan-rekan sekalian, yaitu Ganesh. Ganesh ini adalah RPA senior developer dari Drive, dan dia akan bisa memberikan testimoninya secara langsung ya, Mas Dio dan juga Mbak Nadine ya. Mungkin untuk waktu selanjutnya bisa diserahkan ke Ganesh. Silakan Ganesh. Oke Pak. Sebelumnya teman-teman ada yang mau bertanya dulu ke Pak Yohanes terkait materinya? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, monggo loh teman-teman, apabila ada yang mau ditanyakan ya. Mumpung lagi ada pakarnya juga nih dari sisi Drive begitu. Tadi Pak Indra dari sisi itu, dan kalau Pak Yohanes dari sisi Drive-nya begitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab ya, Nadinka ya. Oke, aku mau nanya dulu dong yuk sebentar ke Pak Yohanes, Pak. Boleh. Pak nyebutin ada 3 robot ya Pak yang dibuat sama Drive. Nah, boleh tahu dong Pak dari sisi bisnis nih,
kebanyakan memang para klien ya atau para perusahaan minatnya lebih banyak ke robot yang mana sih Pak di antara ketiga robot itu? Oke, baik, terima kasih Mbak Nadine. Jadi basically kalau dari sisi bisnis ini sangat tergantung ya terkait dengan jenis perusahaannya ya. Kalau untuk dari sisi reconcile ini memang sangat diperlukan untuk terutama untuk financial services industry dan juga untuk insurance company ya. Dari sisi BPJS ini tentunya semua company ya, Mbak. Jadi kan kalau kita lihat memang setiap perusahaan itu wajib mendaftarkan karyawannya ya untuk memiliki atau aktif ya sebagai anggota dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini tentu saja sangat diperlukan ini untuk company secara umum ya Mbak Nadine. Tapi untuk Rolly sendiri tadi ini karena kata untuk Karen sendiri terkait dengan rekonsiliasi, maka memang ini perusahaan yang bergerak di FSI kebanyakan Mbak untuk prosesnya. Insurance company juga. Oke, berarti balik lagi ke bisnis proses masing-masing. Tergantung dari dan digital worker sendiri ini juga kita punya standarnya untuk Rolly, James dan Karen tadi baik untuk rekonsiliasi, untuk BPJS. Nah ini semuanya maupun untuk payroll itu kita punya robot standarnya. Tetapi basically robot-robot ini juga adjustable, artinya bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh company. Karena mungkin tidak semua company ini memiliki proses bisnis yang terstandar, artinya yang sama semuanya. Tetapi secara umum ini ada standarnya dan ini yang kita sebut sebagai robot-robot as a service tadi yang Karen, James dan juga Rolly. Jadi ini tidak harus sama persis untuk semua company, namun robot-robot ini juga bisa di-adjust dan nanti implementasinya juga bisa kami support terkait dengan itu. Oke. Baik, jadi dibedakan berdasarkan kebutuhan dari bisnisnya juga ya Pak ya? Ya, kebutuhan dari bisnisnya, betul Mas Tio. Betul. Oke, baik. Pak Yohanes, mungkin ini ada pertanyaan nih Pak, 1-2 untuk Pak Yohanes juga ya? Ya, silakan. Jadi, kalau misalkan nih Pak selesai membuat proses, bagaimana cara proses tersebut bisa berjalan sendiri setiap saat tuh Pak? Kalau sudah selesai membuat prosesnya. Baik. Baik. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi ketika teman-teman kan tahu bahwa di RPA sendiri memang kan ada dua jenis tipe robot ya, yaitu attended dan unattended ya teman-teman. Nah, untuk robot-robot yang memang sifatnya ini unattended, dia kan memang bisa berjalan tanpa pengaruh dari manusia. Nah, tetapi kalau untuk robot-robot yang sifatnya attended, ini memang harus dijalankan, begitu ya rekan-rekan sekalian. Nah, makanya untuk dari sisi tipe robotnya ini memang sangat gantung ya. Jadi kalau untuk robot-robot yang tipenya unattended, maka dia akan dijalankan di orchestrator. Kemudian untuk robot-robot attended, ini sebenarnya untuk RPA sendiri ini bisa berjalan untuk yang attended ini dengan di-trigger ya, artinya ketika nanti dari rekan-rekan sekalian ini ada proses yang sudah teman-teman bikin automate dengan RPA, maka nanti bisa di-deploy, bisa dijalankan entah itu di PC ataupun di orchestrator, dan di orkes sendiri nanti rekan-rekan juga bisa set untuk schedule-nya secara otomatis. Jadi untuk run secara unattended ya tadi ya. Pertanyaannya mungkin bisa menjawab ya rekan-rekan yang tadi menanyakan. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau sistem kerja cron job itu apakah sama atau termasuk dari sistem kerja RPA, Pak? Oke, baik. Cron job itu sebenarnya kan sistem kerja scheduler ya, Mas Dio dan juga ini Kanti ya yang menanyakan ya. Jadi cron job itu adalah sifatnya itu scheduling pada dasarnya. Jadi ketika ketika cron job diimplementasi, maka cron job ini berfungsi sebagai scheduler. Jadi bisa di-set rekan-rekan sekalian untuk waktunya ya. Jadi misalnya kita ada jadwal untuk misalkan pengiriman email. Nah, maka kita bisa set cron job-nya di server untuk secara otomatis misalnya cron job-nya di set daily, maka itu dikirimkan secara daily ya untuk email tersebut. Nah, sebetulnya untuk dari sisi RPA sendiri itu juga possible untuk untuk
cron job tadi diotomatisasikan dengan menggunakan RPA. Jadi kita mungkin dari Kanti tadi mungkin belum paham ya terkait cron job itu seperti apa konsepnya. Nah, cron job itu sebetulnya satu perintah untuk melakukan memberikan jadi jangka waktu ya, artinya menjadwalkan jadi satu task atau satu komen itu di-execute. Nah, itu. Jadi itu bisa juga difasilitasi, di-trigger dengan RPA. Jadi RPA-nya nanti untuk menjalankan cron job itu robotnya. Iya. Oke, jadi saling berkesinambungan ya Pak ya, tadi antara yang RPA itu sama cron job-nya. Oke, baik. Pak Yohanes, mungkin nanti untuk pertanyaan lainnya akan kita satukan di akhir sesi nih. Jadi ada Pak Yohanes, ada Mas Ganes, dan juga ada Pak Indra begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Yohanes. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Baik. Oke, teman-teman, tadi kan dari Pak Yohanes, selaku dari perusahaan kami juga sudah memberikan info untuk yang testimoni ya, Nadika ya, untuk testimoni live at Drive begitu. Lalu selanjutnya di sini kami sudah bersama namanya Pak Ganes nih, atau ya, halo Mas Ganes, selamat pagi. Halo juga Deo, selamat pagi. Halo Ganes. Ya, baik. Nah, mungkin kita bakalan bertanya-tanya nih seputar testimoni langsung ya, kan kalau misalnya kita dari tadi ngobrolnya nggak ada testimoni langsung dari ibarat kata yang menggunakan UiPath setiap harinya, ya mungkin gimana ya, agak gimana gitu. Oke, benar. Ini benar sih atau bohongan nih gitu. Oke, mungkin dari Kak Adinka silakan. Oke. Sebelumnya thank you Ganes udah mau kasih testi nih di webinar kali ini. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Ganes. Oh iya, selamat siang semua rekan-rekan. Saya Ganes Bagaskara. Saya dari Drive Equistar. Oke. Kalau boleh tahu Ganes udah megang RPA itu udah 2 tahun ya Nes ya artinya, iya nggak sih dari 2019? Iya betul, dari awal tahun 2019. Oke, boleh diceritain nggak sih Nes awalnya nih pegang RPA itu kayak gimana ceritanya di awal? Awalnya saya agak mirip sama Mas Indra gitu, tapi saya dari front end. Nah, lalu dari technical leader saya, Pak Hendra, itu ada task baru untuk explore tentang RPA. Nah, di situ sendiri RPA itu masih baru nih untuk dari Edstar atau Drive ini. Jadi saya coba belajar dulu situ, explore sendirian. Tapi ada tim juga di sini. Awalnya tim saya itu ada 4 orang untuk explore bareng. Itu sih awalnya. Oke, jadi awalnya dari front end ya, Kak Ganes ya. Lalu ada diminta untuk support di tim RPA dan sampai sekarang masih jadi RPA tim ya, Kak Ganes ya. Iya betul. Oke, baik. Oke, terus kalau misalkan dari Kak Ganes sendiri nih, hal-hal yang paling seru itu apa aja sih kalau misalkan selama di project? Hal paling seru, kalau saya sendiri ini untuk dari tim saya itu emang seru sih orangnya. Jadi kerja di sini sebagai kayak teman sendiri untuk kerja walaupun kami serius sebagai kerja sebagai profesional tetap bagus sih untuk timnya bagus. Oke, artinya kalau load kerjanya tinggi pun masih bisa kebantu, maksudnya masih bisa enjoy karena timnya support satu sama lain, bisa dibilang kayak gitu. Betul. Oke. Terus kalau untuk sekarang nih, bisa dibilang Ganes itu masuknya ke lead RPA bukan sih? Tim lead, iya nggak? Oh iya, saya di tim saya ada 5 orang. Oh, ada 5 orang. 5 orang ini fresh graduate semua kah atau gimana Nes? Kalau boleh ceritain. Iya. Untuk 5 orang ini masih fresh graduate semua dari Februari sih. Oke. Ini kan dulu Ganes sempat ngerasain ya, maksudnya belajar RPA itu dari awal gimana. Terus sekarang akhirnya Ganes jadi lead nih, ngajarin teman-temannya yang lain. Kalau boleh diceritain, apa sih kayak pengalamannya Ganes ketika ngajarin mereka? Apakah mereka excited juga atau seperti apa sih Nes? Boleh diceritain? Untuk awal-awal pasti ya, mereka sangat excited nih. Penuh dengan pertanyaan pastinya. Saya bingung juga jawabnya mulai dari mana. Soalnya ada 5 orang nih barengan. Oke. Tapi ya. Terus kalau misalkan banyak pertanyaan kayak gitu tuh,
kebanyakan mereka bertanya tentang apa sih Kak kalau misalkan diproyekkan langsung ya? Iya, kadang lebih ke best practice-nya atau cara paling cepat lah gitu untuk prosesnya. Misalkan dari user sendiri kan prosesnya cukup lama tuh, paling singkat yang kerja RPA itu gimana gitu kan. Oke, baik. Terus kalau misalkan selama sempat ada kewalahan nggak sih Kak untuk menangani pertanyaan mereka? Kan sementara Kak Ganesh juga pastinya punya ada proyekan ya yang harus Kak Ganesh selesaikan tuh. Kalau gitu dari Kak Ganesh sendiri caranya gimana tuh untuk membagi-bagi seperti itu? Apakah itu bisa berjalan kayak gimana? Berjalan dengan bersamaan atau gimana Kak? Kalau saya sendiri itu biasanya lebih enak untuk diskusi ya, untuk kalau sekarang kan corona lebih enak di meeting nih. Jadi kita buat forum seperti diskusi atau training itu lebih enak sih untuk discuss-nya. Daripada lewat chat atau gimana agak susah. Oke, baik. Jadi langsung forum diskusi biar semua pertanyaannya nggak ngulang lagi Kak Ganesh ya. Iya. Oke, baik. Oke, terus untuk kesan-kesannya nih Kak selama jadi RPA developer, kan awalnya bukan dari RPA ya, terus juga support pakai RPA. Itu kesan-kesannya gimana tuh Kak Ganesh selama ini ya? Untuk kesan-kesan itu seru. Soalnya hal baru ya untuk di Indonesia juga itu sangat baru juga. Hal masuk 2019, saya nemuin untuk belajar case-case baru juga untuk company-company lain juga. Dan tim saya seru juga. Itu masuk juga. Oke, baik. Oke, Kak Ganesh, terima kasih banyak nih atas sharing session-nya untuk pagi hari ini. Tapi Kak Ganesh jangan beranjak dulu, soalnya kita akan ada beberapa pertanyaan ya, Kak Ganesh ya. Nah, mungkin saya akan add spotlight juga untuk Pak Yohanes serta Pak Indra untuk pertanyaannya tadi yang sebelum sempat kami jawab nih begitu. Jadi nanti akan kami lemparkan ke Kak Ganesh, ke Pak Indra, dan juga ke Pak Yohanes untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, sekarang kita jawab dulu dari pertanyaan yang masih baru dulu nih ya. Ini mungkin untuk ke Pak Yohanes dulu nih. Untuk ke Pak Yohanes, izin bertanya, saya masih awam nih Pak dengan versi UiPath sendiri. Apakah ada tantangan develop UiPath sendiri ketika kita pindah dari versi community ke versi license? Atau apakah ada perbedaan dan juga hal yang perlu dihindari kalau masih menggunakan versi community? Karena saat ini saya masih menggunakannya versi community sebagai sebagian robot yang gunakan unattended dengan task scheduler. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, basically, community dan license memang ada beberapa perbedaan ya. Nah, memang untuk development itu sebenarnya kalau dari sisi kalian di awal ya, ini kan kalian masih awam ya. Jadi kalian bisa gunakan dulu yang versi community, karena di sana kan juga kalau secara license-nya untuk community ini kan free ya. Jadi kalian bisa pakai yang community dulu. Kemudian basically yang harus di understand well di awal adalah kalian harus paham terkait dengan activity-nya ya. Jadi understanding dulu tadi sama seperti yang Pak Indra sampaikan di academyuipath.com itu ada RPA Developer Foundation Course. Nah, kalian bisa pelajari dulu terkait dengan detail-detail dari activity-activity yang ada. Nah, kemudian kalian bisa pakai yang community terlebih dahulu. Nah, mungkin dari Ganesh, silakan Ganesh secara community dan license-nya, Ganesh bisa sampaikan, Ganesh sudah pernah menggunakan community dan juga license, dan ada perbedaan di file JSON-nya untuk, silakan Ganesh, untuk bisa disampaikan Ganesh. Oke Pak, terima kasih Pak. Untuk license dan community sendiri, biasanya untuk pindah itu kita harus menyamakan ya untuk package-nya dulu. Jadi untuk package biasanya untuk yang community itu selalu ter-up-to-date. Nah, di sini untuk menyamakan, jadi harus disamakan dulu di saat pindah ke license-nya. Gitu, Pak. Ya, jadi harus disamakan ya rekan-rekan sekalian. Itu menjawab ya pertanyaannya ya. Jadi, tapi mungkin di awal, saran saya adalah teman-teman bisa develop dulu dengan
community ya. Jadi karena community ini memang free ya untuk secara biayanya gitu. Jadi teman-teman bisa develop dengan community dulu. Dan jangan lupa tadi pelajari untuk yang dari UiPath Academy, RPA Developer Foundation. Itu Mas Dio dan Mbak Nadine dari kami. Baik. Thank you Pak Yohanes dan Kak Ganes untuk pertanyaannya. Jawabannya. Dan thank you untuk Kak Sendiri untuk pertanyaannya. Silakan Nadine Kak. Oke, ini Pak ada pertanyaan lagi untuk Pak Yohanes. Ada 2 pertanyaan dari Kartika Nur Ardiansyah. Apa saja kendala teknis yang sering terjadi ketika implementasi RPA ke user atau klien? Mungkin boleh dijawab dulu, Pak. Oke, baik. Kendala teknis yang sering kali terjadi ketika implementasi RPA, yang pertama tadi ya, ketika pindah environment ya. Jadi memang ketika development di environment development, kemudian ketika UAT itu dilakukan di PC user. Ini memang ada mungkin barangkali elemen-elemen yang berbeda atau environment-nya karena berbeda, maka ini seringkali ada kendala di sana. Nah, namun memang secara kita sebagai developer itu memang kita harus antisipasi ya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau untuk yang aplikasi-aplikasi yang sifatnya standar, ini bisa kita ini ya samakan gitu. Artinya versi aplikasinya kebanyakan sih seperti itu sih. Jadi kendala-kendala teknisnya terkait perbedaan dari sisi aplikasi yang dipakai baik di development maupun yang ada di PC user. Nah, itu yang sering terjadi seperti itu untuk kendala-kendala teknisnya, elemen-elemennya. Ke environment ya, Pak, artinya perbedaan environment. Betul, perbedaan environment, betul. Iya. Pertanyaan kedua, teknis implementasi digital worker ke user itu bagaimana, Pak? Apakah harus diinstal UiPath di klien atau digital worker tersebut sudah dalam bentuk software? Oke, baik. Pertanyaan yang baik terkait dengan implementasi. Jadi, basically kalau untuk secara teknis itu implementasi dari digital worker sendiri ke klien, ini kita akan implementasi dalam bentuk robotnya ya. Artinya kita support langsung kita dalam bentuk robot dan nanti licenses-nya itu nanti dari kita itu bisa provide untuk licenses-nya. Jadi sebetulnya untuk implementasi RPA ini kita juga providing license ya, teman-teman. Jadi untuk digital worker sendiri secara detailnya, nanti kalau untuk implementasinya kita sudah siapkan untuk package-package, baik itu yang attended maupun unattended, robot as a service, baik itu yang melayani secara 24 jam maupun yang secara 8 jam. Nah, untuk detailnya, itu nanti kalau teman-teman pengen tahu, nanti bisa menghubungi ke Alna ya, dari tim marketing kami ya. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik dengan digital worker, kita sudah ada paket-paketnya, dan ini bisa nanti dihubungi ya rekan-rekan sekalian promosi ya. Iya, oke. Ada pasang sponsor nih teman-teman. Iya. Terima kasih Pak Yohanes. Oke, terima Pak Yohanes. Oke. Lalu selanjutnya untuk Pak Indra. Pak Indra masih terhubung bersama kami, Pak. Oke. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Dari Mas Rangga dan yang kedua itu dari Mas Ferry ya. Oke, mungkin saya akan bertanya dulu dari Mas Ferry, apakah semua aplikasi Windows itu disupport oleh RPA juga, Pak? Oke, kalau kita ngomongin RPA ya, RPA itu kan tergantung platform ya. Ada platform yang tidak yang support berbagai operating system, ya kan. Tapi kalau kita fokus ke UiPath, saat ini semua aplikasi Windows support, gitu. Oke, jadi so far masih support ya Pak ya kalau untuk aplikasi Windows-nya ya. Oke, lalu pertanyaan dari Mas Rangga nih. Saya mau tanya kelebihan UiPath dibanding dengan tools lainnya. Oke, kalau itu gimana tuh Pak Indra? Saya, Pak Dio. Iya. Oh, sorry. Ya, oke. Kelebihan UiPath dibanding dengan tools lainnya ya. Tools lainnya, oke. UiPath itu tadi udah saya jelaskan bahwa dia ada banyak cara secara teknis untuk mengimplementasikan sebuah flow, ya kan. Ada tiga cara: state diagram, menggunakan state diagram, atau enggak flowchart diagram, dan sequence diagram. Dan ini tidak dimiliki oleh tools lainnya gitu.
Kalau tools lainnya dia sekuensial aja dari atas sampai ke bawah. Jadi kalau untuk kompleks proses itu sangat susah sekali di maintenance karena kalau udah panjang ya sekuensinya itu kalau cari itu ini errornya di mana ya, scrollingnya banyak, capek kan gitu. Seperti itu Pak. Oke, lalu kiranya nih Pak, maintenance apa saja yang diperlukan saat bot itu sudah go live, serta cost yang dikeluarkan apakah sebanding dengan impact yang dihasilkan? Oke, untuk nomor 2 ya maintenance ya. Kalau maintenance di robot itu kalau sudah go live banyak sekali gitu. Misalkan customer komplain, wah ini bisa dipercepat lagi nggak, ya kan? Oh bisa Bu, misalkan seperti itu ya. Terus kedua, mau pindah migrasi robot, ya kan? Robotnya ini udah apa ya? Udah tua nih, mau pindah ke robot baru yang lebih fresh gitu kan bisa juga. Terus ada error, nah error nih, stres nih. Kalau terjadi di unattended robot, ya kan? Itu kita nggak bisa akses langsung ke robot, ya kan? Nah, ini kalau kami bisa memahami dengan cara menganalisa pesan-pesan yang ada di log file. Gitu. Jadi log ini bisa di-download di Orchestrator. Dan juga ada screenshot yang kita bisa lihat, oh ini loh terjadinya gara-gara ada sesuatu di Windows seperti itu, Pak. Cuma kalau maintenance ya bisa berbagai banyak macam, renew license ya kan. Baik. Terus migrasi license, banyak lah Pak. Seperti itu. Oke. Kalau cost-nya kira-kira yang dikeluarkan apakah sebanding dengan impact yang dihasilkan, Pak? Oke, kalau RPA ini kan kita ngomongnya investasi ya, bukan sebuah membuat aplikasi gitu. Jadi beda, tergantung dari proses FTI. Kalau kita ngomong ROI ya, ini udah nyangkut ROI sih. Harusnya Pak Yohanes bisa menjawab ini sebenarnya, karena ini udah ngomongin bisnis. Iya. Cuma kalau kita ngomongin impact, betulnya banyak sekali impact. Kenapa? Kalau kita dari sisi user ya, kan mereka udah memiliki robot yang jalan secara otomatis, gitu kan. Dari sisi user yang dulunya butuh waktu lama, ya kan, untuk membuat laporan, udah dibantu oleh robot secara otomatis. Yang artinya waktu mereka mau membuat laporan butuh overtime, ya kan, ada bantuan robot, nggak butuh overtime gitu. Jadi dari cost perusahaan itu banyak menyimpan sekali, ya kan, nggak perlu bayar OT karyawan seperti itu Pak. Oke, tadi benar nih Pak Indra. Jadi Pak Yohanes mungkin yang kiranya bisa bantu untuk jawab juga nih dari sisi cost mungkin Pak Yohanes, dari sisi bisnis. Gimana tuh Pak Yohanes? Baik. Tadi sih seperti yang Pak Indra sudah sampaikan, jadi RPA ini memang sangat menghemat secara cost ya di sisi company. Karena memang dengan adanya robot, jadi kan robot ini memang sebetulnya menggantikan penggunaan orang ya. Artinya ketika robot ini diimplementasi, maka secara company pun juga dia tidak perlu repot dalam meng-hire resource ya untuk pengerjaan tas-tas yang sifatnya sudah terstandar dan ini repetitif. Artinya misalnya pekerjaan-pekerjaan yang terkait pekerjaan administrasi. Nah, ini yang tadinya dilakukan oleh company dengan harus meng-hire orang, nah itu bisa digantikan oleh robot. Dan tentunya itu akan menghemat sekali ya. Karena robot ini kan tadi seperti yang Pak Indra sampaikan, ini investasi. Jadi bagi company, robot ini, RPA ini adalah investasi. Jadi memang membeli license orchestrator, kemudian develop robot di awal. Nah ini adalah investasinya yang harus dikeluarkan oleh company. Nah namun secara cost-nya, ini untuk jangka panjang buat company, ini akan sangat menghemat. Karena ketika kita berbicara mengenai hiring resource, itu tentu saja kan yang dipikirkan oleh company bukan hanya sebatas secara salary ya, tetapi juga kalau misalnya ada overtime, kemudian allowances yang lain, nah ini akan sangat menghemat di sisi company. Di awal itu company bisa saving, bisa invest terlebih dahulu untuk robot, dan tetapi jangka panjangnya ini company bisa saving much more dibandingkan dengan biaya investasinya di awal. Demikian Mas Dio dan juga Mbak Nadinka. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Artinya dari sisi cost, RPA ini lumayan menghemat ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian kita next ke pertanyaan berikutnya. Ada yang bertanya, langkah pertama apa yang harus dilakukan bagi orang yang sama sekali belum pernah masuk ke dunia IT untuk mempelajari RPA? Dan apakah pekerjaan di bidang RPA ini menjanjikan? Boleh dijawab dari Pak Yohanes, Pak Indra, dan Ganes. Baik, saya akan jawab untuk langkah pertama apa yang perlu dipelajari ya. Ini saya akan jawab. Jadi langkah pertama yang harus
pelajari adalah teman-teman harus paham dulu terkait dengan konsep dari RPA. Nah, tadi yang seperti yang saya sampaikan, ada literatur gratis dari UiPath yang sudah disediakan oleh UiPath, yaitu di academy.uipad.com. Jadi rekan-rekan bisa registrasi, bisa register dengan email kalian di sana. Kemudian rekan-rekan bisa akses course-nya. Teman-teman di sana akan bisa buka dan bisa pelajari dasar-dasar terkait dengan RPA serta activity-activity yang ada di UiPath. Nah, pastikan teman-teman belajar dari sana. Dan sambil belajar, kalian juga bisa sambil install UiPath-nya dan sambil praktek ya. Itu. Oke. Kalau dari Pak Indra, gimana nih Pak? Ada nggak Pak masukannya atau tambahannya? Pertanyaan apa ya tadi ya? Maaf, saya nggak ikut. Bisa diulang nggak? Saya lagi nyari pertanyaannya itu. Untuk pertanyaannya, oke, silakan Adi. Langkah pertama apa yang harus dilakukan bagi orang yang sebelumnya belum pernah masuk ke dunia IT untuk mempelajari RPA? Oke. Kalau kita fokus ke UiPath ya, UiPath itu dia punya platform baru yang namanya Studio X. Studio X ini khusus untuk business user, ya kan. Jadi kalau nggak ada pengalaman IT bisa langsung mempelajari Studio X, ya kan. Nah, bagaimana cara mempelajarinya? Ada di akademi gitu. Tinggal pelajari aja, namanya Studio X. Itu khusus untuk non IT, ya. Cuman kalau non IT ini jangan bikin proses jangan yang ribet-ribet, yang simpel aja gitu. Oke. Seperti itu. Oke, thank you Pak Indra. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, gimana sih karir di dunia RPA? Apakah itu menjanjikan atau tidak? Dari Pak Yohanes, Pak Indra, Ganes, boleh jawab ya pertanyaan ini. Baik, bebas ya. Baik, jelas pasti. Oke, dari saya pasti sangat menjanjikan karena banyak perusahaan-perusahaan besar. Teman-teman juga mungkin tahu ya bahwa memang sekarang ini RPA sedang berkembang luar biasa dan proses-proses ini banyak sekali ya dibutuhkan di perusahaan-perusahaan besar sehingga karir sebagai RPA developer ini sangat amat menjanjikan untuk kedepannya. Sekarang ini apalagi di Indonesia baru sekitar 2 tahun ya RPA ya. Nah, nanti dalam perkembangannya itu pasti akan sangat dibutuhkan sekali dan sekarang ini juga perusahaan-perusahaan mulai beralih dari yang tadinya manual prosesnya menjadi diotomatisasikan dengan RPA ini. Dari saya itu Mas Dio dan juga Mbak Nadine, mungkin dari Pak Indra dan Ganes bisa ditambahkan Pak dan juga Ganes, silakan. Saya tambahkan kali ya. Betul kata Pak Yohanes itu RPA itu sangat menjanjikan. Cuman kalau RPA ini dia kenapa menjanjikan karena sifatnya bisa lebar kemana-mana. Kan ini robotic process automation di mana dia hanya memimik proses yang secara manual diotomatisasikan. Cuman kalau kita ngomongin ke masa depan, ini RPA bisa integrasi dengan AI, machine learning, ya kan. Jadi kalau di UiPath nyebutnya hyper automation gitu. Jadi sebab otomatis pengambilan keputusan secara otomatis itu udah dilakukan oleh robot. Makanya ini pasti sangat menjanjikan sekali di masa depan. Gitu. Oke. Kalau dari Ganes sendiri gimana nih tanggapannya? Masih ke mute, Nes. Oh ya maaf. Kalau dari menurut saya sendiri ya, emang sangat menjanjikan ya untuk kondisi yang sekarang yang serba online, di mana banyak pengurangan juga kan, itu sangat kedepannya juga pasti sangat menjanjikan juga. Yang lainnya seperti yang dibilang oleh Pak Yohanes sama Pak Indra juga. Betul sih. Oke. Jadi kalau dibilang menjanjikan, ini sangat menjanjikan baik dari karir ke depannya dan juga dari penggunaan dari sisi teknologinya nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini nih mungkin baru fresh graduate atau baru ingin switch karir ke RPA developer, nah ini adalah langkah yang tepat soalnya di RPA Indonesia juga masih sangat minim resources-nya. Jadi teman-teman bisa belajar dulu dari Studio X ataupun dari UiPath Academy seperti itu. Oke. Silakan Nadine, tadi ada pertanyaan satu ya untuk Pak Indra. Pak Indra, ini pertanyaan terakhir ya yang akan kita jawab dari Mas Raffi untuk Pak Indra. Kalau dilihat dari slide Bapak bagian desain ada yang namanya reusable component identification. Kriteria komponen yang bisa masuk ke dalam reusable itu yang seperti apa sih Pak? Oke, salah satunya adalah misalkan kalau kita ngomongin apa ya, ada developer ya, pasti kita bikin fungsi ya yang akan dipakai oleh tim lain kan. Mirip halnya dengan ini reusable component. Contohnya misalkan
di satu proses kita membuat login ke suatu aplikasi, ya kan. Nah, kadangkala ada suatu proses yang loginnya ini udah stabil. Kenapa enggak ini dijadikan template, kemudian dikasih ke tim lain untuk proses berikutnya, gitu kan. Kalau kita ngomongin lagi lebih dalam di studio, di sebuah komponen itu ada banyak macam. Satu, custom activity, ya kan. Kalau drive mungkin ada namanya drive drive.activities misalkan, ya kan, banyak komponen yang udah siap dipakai oleh kami atau developer lain. Kedua, snippet. Snippet ini ya seperti itu, misalkan ada looping untuk baca ini, ya tinggal lihat, tinggal pakai aja, drag and drop aja di snippet. Terus ketiga, bikin aja workflow file tersendiri, ya kan, misalkan bikin folder otomatis, ya kan, atau enggak login otomatis itu udah tersedia di sana, atau enggak jadikan workflow ini menjadi common workflow. Kalau kami udah banyak ada common workflow, ada custom activity, ada snippet juga. Jadi kalau kita ada project baru, ya kan, atau ada mirip-mirip aplikasi yang ini, ya tinggal pakai aja. Nggak perlu pikir lagi, oh ini drag and drop activity, klik, type, ya tinggal pakai aja itunya, usable komponennya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Indra buat jawabannya. Dari teman-teman, kita bisa berapa pertanyaan lagi nih? Ada 3 ya, mau dihabisin aja atau gimana yuk? Oke, boleh nih. Ini mungkin pertanyaannya bisa 2 ya. Nih ada dari Mas Fazrul, dari Anonymous juga ada nih. Oke, kita habisin aja sebelum kita akhirnya ke tahapan door prize nih teman-teman ya. Door prize. Jadi pertanyaan menarik, nanti akan kami berikan hadiah, begitu ya. Oke, lalu pertanyaannya ini ada dari Mas Fazrul Rahman Afifuddin. Di sini izin bertanya, apakah robot software RPA menggunakan NLP dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan RPA? Oke, mungkin dari Pak Indra bisa bantu untuk menjawab ini, Pak. NLP ya? Iya. Oke, kalau NLP sih yang saya tangkap itu berkaitan dengan OCR, gitu kan. OCR misalkan ada beberapa kalau saya pahami itu bisa juga diintegrasi dengan NLP, ya kan. Banyak platform yang bisa digunakan. Salah satunya saya udah pakai itu Abi, ya kan. Abi udah terintegrasi dengan NLP. Kalau di lain itu kan karakternya aneh-aneh ya kan, bikin pusing kepala. Kalau saya lihatnya udah nggak ngerti, nggak paham. Tapi dengan bantuan NLP yang awalnya waktu di scanning oleh OCR nggak jelas, ya kan, dengan bantuan NLP jadi jelas. Misalkan nama saya Indra, ya kan, ternyata di OCR cuma ANA, ya kan, ANA. Dengan NLP dia akan otomatis koreksi gitu. Jadi kayak autocorrect gitu. Oh Indra, ataukah yang dimaksud ada Indra? Iya gitu, seperti itu Pak. Jadi bisa aja integrasi dengan NLP, bebas kok. Oke, baik. Semoga tadi sudah terjawabkan ya untuk pertanyaannya. Lalu pertanyaannya di sini ada dari Anonymous. Kalau mau sertifikasi UiPath Associate, ada saran nggak Pak? Apa aja yang harus dipersiapkan? Oke, mungkin dari Pak Yohanes atau dari Pak Indra bisa bantu jawab, silakan. Pak Yohanes mungkin ya? Oke, silakan Pak Yohanes. Baik, terima kasih Pak Indra. Jadi untuk sertifikasi sendiri, rekan-rekan, ini memang rekan-rekan harus paham dulu ya tadi ya. Jadi dari academy.uipath.com, rekan-rekan harus benar-benar selesaikan dulu nih materi-materi di sana. Jadi jangan tiba-tiba pengen untuk sertifikasi gitu ya, karena sertifikasi ini ada teori dan konsep yang juga akan keluar di exam-nya nanti. Nah, sehingga dari rekan-rekan ini harus prepare baik-baik. Rekan-rekan bisa pelajari dari academy.uipath.com. Di sana ada RPA Developer Foundation, kemudian ada juga yang Advanced Developer juga. Teman-teman bisa pelajari di sana. Dan nanti untuk sertifikasinya sendiri di sana sebelum ketika teman-teman daftar, di sana akan ada practice test juga. Nah, teman-teman bisa ambil coba mengerjakan practice testnya terlebih dahulu. Dan nanti bisa diulang-ulang ya tesnya ya. Jadi tipsnya adalah praktis ya. Jadi benar-benar ketika teman-teman melakukan praktis tes itu dan hasilnya belum optimal, maka teman-teman bisa ulang-ulang terus gitu praktis tesnya. Sehingga nanti hasilnya diusahakan sih bisa 100 ya. Sehingga bisa
ketika teman-teman itu nanti ambil ujian sertifikasi itu bekalnya cukup gitu ya rekan-rekan. Dan juga terkait dengan dari sisi materi-materi yang ada di UiPath Academy ini tolong untuk dikuasai ya sebelum mengambil ujian sertifikasinya. Dari saya itu. Oke, baik. Terima kasih banyak nih untuk Pak Yohanes, Pak Indra, dan juga Kak Ganes untuk waktunya di pagi menuju siang hari ini ya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk webinar dan sharing session nih bersama teman-teman semua attendees ini. Oke, lalu untuk yang terakhir, saya ingin remind buat teman-teman untuk bisa mengisi feedback form untuk acara webinar hari ini. Begitu. Nantinya boleh diisi langsung di kolom chat. Nanti silakan diisi teman-teman secara lengkap ya, agar tahu untuk kinerja kami seperti apa. Oke, lalu untuk yang terakhir, mungkin ada announcement untuk need permission Mas Dio. Oke. Ya, oke. Mungkin dari tim bisa tolong di-solve dulu ya. Oke, nanti tunggu. Thank you Mbak Kanti untuk feedback-nya nih. Langsung feedback via chat nih Mbak Kanti, luar biasa. Oke. Nadinka, mungkin yang terakhir seperti kita janjikan ya Nadinka ya, ada door prize untuk 3 pertanyaan yang menarik nih dari teman-teman attendees pagi hari ini. Mungkin Nadinka bisa langsung sebutkan 3 pemenangnya siapa aja, dan ini nanti kamu sebutin, aku cari nih masih attendees kita atau enggak. Kalau misalkan nggak ada, zong. Kalau nggak ada gimana nih, Yo? Kalau misalkan orangnya udah live. Oke, berarti hadiah aja buat kita ya, bercanda. Hadiahnya berarti buat another lagi partisipan. Silakan Nadinka, sebutin siapa yang pertama nih. Ini kita ada 3 pemenang. Mereka berhasil memberikan pertanyaan yang menarik. Nanti pemenang tersebut akan mendapatkan giveaway berupa OVO atau GoPay. Dengan nominal masing-masing akan didetailkan untuk lewat mereka. Oke. Pemenang pertama ini ada Kartika. Masih ada yuk Mbak Kartika? Sebentar. Oh, Kartika Nur Adiansyah ya. Ya, Kartika. Oke, Mbak Kartika masih ada. Oke, congratulations Mbak Kartika, nanti akan dihubungi oleh tim kami untuk bisa klaim hadiahnya ya, bisa OVO ataupun GoPay. Lumayan nih buat GoFood ya. Oke. Oke, terus pemenang kedua ada atas nama Brigita. Oke, Brigita. Oke, Brigita Hegarini nih. 201. Itu kayaknya NIM ya Kak Brigita ya. Oke, Kak Brigita ini kayaknya masih ada juga. Kak Brigita, selamat. Kakak mendapatkan OVO atau GoPay, nanti bisa diklaim lebih lanjut lagi bersama tim kami ya. Terus selanjutnya siapa lagi nih? Ini yang terakhir ya, Yo. Atas nama Rangga. Rangga, oke. Waduh, Rangga. Ini nggak ada sih nih. Nggak ada. Mana nih? Nggak ada nih Rangga. Coba deh kamu coba cek. Aduh, Mas Rangga, saya banget nih OVO buat GoFood. Dia udah buat GrabFood. Oke, udah nggak ada ya. Oke, kita ganti ya. Kita masih punya stok. Oke. Sabar. Bentar ya, dia harus Bentar. Kita cek dulu nih. Mayday guys, ternyata nggak ada. Oke, kita pilih Arif Akbar. Arif Akbar Hidayat masih ada? Arif Akbar Hidayat. Sudah Nadinka. Oh, masih ada. Congratulations Mas Arif Akbar. Mas Arif Akbar mendapatkan hadiahnya OVO atau GoPay ya. Nanti bisa langsung diklaim, dan pastikan tadi untuk pengisian data-datanya sudah lengkap semua ya. Oke, di sini untuk pemenangnya, jadi aku ulangi lagi, ada Kak Kartika Nur Adiansyah, ada Kak Brigita Hegarini, dan juga ada Kak Arif Akbar. Mungkin buat teman-teman attendees yang pagi hari ini belum bisa untuk akses formnya, nanti mungkin bisa di-copy paste dulu ya ke note atau gimana. Jadi nanti apabila memang sudah bisa, itu langsung bisa diisi ya. Gitu. Oke. Jadi gini, buat teman-teman yang masih belum bisa isi form, kita bisa kirimin lagi di blast ke email teman-teman. Kan kita punya database. Jadi nanti teman-teman boleh isi dari sana. Minta tolong feedback-nya ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menghadiri webinar siang hari ini. Oke, mungkin buat akhir kita buat kenang-kenangan, kita foto dulu ya buat Bapak dan kakak-kakak nih yang hadir di webinar hari ini. Oke. Ya, ini mungkin dari Bu Kartika mau on cam-nya atau gimana? Oke, sembari kita ini menunggu untuk on cam, saya akan ada
beberapa promo job ya nih teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang saat ini sedang open opportunity di bidang RPA, itu boleh banget langsung apply ke LinkedIn kita ataupun ke Jobstreet ataupun Kaliber, karena saat ini kita sedang open opportunity untuk RPA developer begitu, untuk yang base saat ini di Jakarta dan sekitarnya ya. Jadi nanti bisa langsung di-apply aja. Dan juga buat teman-teman nih, aku lihat kayaknya banyak banget yang fresh graduate ya. Saat ini kita sedang ada namanya internship ya, untuk opportunity internship, yaitu Genesis Technical Specialist begitu. Nanti buat teman-teman di sini boleh langsung aja tuh buka kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, lalu melakukan pendaftaran akun, lalu kemudian login, klik program di bagian kanan atas web dan pilih program studi independen. Nanti langsung aja cari Genesis Technical Specialist, nanti langsung klik di daftar. Nah, nanti silakan masukin CV, transkrip nilai, sertifikat pengalaman organisasi, dan juga data pribadi lainnya. Dan nanti tinggal ditunggu untuk langkah berikutnya akan dihubungi oleh tim rekrutmen kami untuk tahapan interview dan juga seleksi selanjutnya. Jangan lupa di-apply ya teman-teman ya, soalnya bagus banget nih buat portofolio teman-teman ke depannya, khususnya buat teman-teman yang saat ini fresh graduate ataupun yang sedang nunggu sidang atau skripsi, itu boleh banget langsung apply. Silakan ya. Nanti flyernya bisa kita attach juga di email yang kita kirimin buat teman-teman isi feedback. Nanti akan kita attach beberapa locker yang kita masih open. Gitu. Oke. Baik, mungkin dari Kak Ganis boleh turn on cam-nya dulu. Kita akan coba foto untuk kenangan terakhir ya. Oke. Pak Indra, Pak Yohanes, Nadinka, akan saya hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, nggak terasa ya. Daripada tadi saya ada foto nih. Sebentar. Sekali lagi. Oke. Di hitungan ketiga lagi. 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih banyak untuk Pak Yohanes, Pak Indra, dan juga Kak Ganes, serta teman-teman yang hadir di pagi sampai siang hari ini ya. Nanti untuk form feedback dan juga beberapa opportunity yang dari kami akan kami blast kembali via email. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Sukses dan sehat selalu buat semuanya. Teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Dio, Ibu Nadinka. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra, Pak Yohanes. Terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang semua.